sebanyak 43 jaksa penuntut umum atau JPU ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum untuk menangani kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Ferdy Sambo dan rekan-rekannya. Berdasarkan keterangan dari Agung Ketut Sumadana, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kaspupenkum Kejaksaan Agung pada Senin 12 September lalu, 43 jaksa yang terlibat dalam penanganan kasus ditugaskan lewat surat perintah penunjukan JPU P16 tak lama setelah Jampidum menerima surat pemberitahuan ketetapan tersangka atas nama Ferdy Sambo dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dengan nomor B-784-EX-RES-2.5-2002 tanggal 1 September 2022. Selain surat pemberitahuan tersangka, Kejagung juga menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP untuk 6 orang tersangka lain yang terbukti menghalangi penyidikan dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria selaku Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin selaku Wakaden B Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kompol Cuk Putranto selaku PS Kasubag Audit Bagak Etika Roaprov Divisi Propam Polri, Kompol Baikuni Wibowo selaku PS Kasubariksa Bagak Etika Roaprov Divisi Propam Polri, dan AKP Irfan Widianto selaku mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Menurut Ketut Sumadana, baik ke-6 tersangka maupun Ferdy Sambo akan diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang mengakibatkan sistem elektronik tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, termasuk diantaranya mengubah, menambah, merusak, menghilangkan, hingga menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain dan menghalangi serta menghilangkan bukti elektronik. Karena itu, setiap jeratan hukum yang dijatuhkan ke para tersangka akan didasarkan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mulai dari pasal 32 ayat 1 UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 33 UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 48 ayat 1 UU ITE, hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah atas perusakan dokumen elektronik milik orang lain. Dan pasal 49 UU ITE, hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah atas perbuatan mengganggu kinerja sistem elektronik. Lalu masih ada pasal 221 ayat 1 bagian 2 KUHP, barang siapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan, atau bekas kejahatan yang lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi baik oleh orang lain yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan. Lalu pasal 233 KUHP, barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta surat, atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat atau kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian pasal 55 KUHP ayat 1 dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
Kemudian mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Pasal 55 KUHP ayat 2, terhadap menganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 KUHP dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.